Idrak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad. Absen dulu ya. Ais Martin, Vicky Salsabila, Hekan Hidayat, M. Nasruddin Al-Ghazali, M. Yuda Indrayana, Yasari, Nurul Faiza, Lima Susanti, Sobirin, Tiara Santi, Maida Widiantari, Tia Amelia, Ahmad Hamdani, Lahira, Desi Kurniati, kemudian Birta, Lahira. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat ya? Sebelum kita mulai belajar kita pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti akan dibimbing oleh kelas. Silakan kelas yang mungkin doanya. Sebelum kita mulai tanya, agar nanti bawakannya saya berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirna taqabbal wa nahdaru wa tu'minna ila yaumiddin wa an tansurna wa taftar alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa liljami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terima kasih semuanya. Selanjutnya silakan berdiri semuanya. Jadi lihat ke bawah. Ada. Sudah rapikan bangku mejanya. Kalau sudah rapi duduk kembali. Baik. Selanjutnya kita akan ya, sebagaimana biasa kalau nanti saya bilang SMK jawabnya apa? Kalau saya bilang SMK dengan Bibi? Baik, kita mulai. SMK SMK dengan Bibi? Untuk hari ini semangat belajar. Selanjutnya sebelum kita mulai pembahasan tentang malaikat-malaikat Allah, beriman pada malaikat-malaikat Allah, kita baca Al-Quran dulu ya. Sebagaimana biasa, kita akan baca surah Al-Baqarah. Di akhir surah Al-Baqarah ada selanjutnya saya akan sampaikan kompetensi dasar kita, karena pembahasan kita pada hari ini adalah tentang apa? Malaikat selalu bersama. Dengan kita meyakini tentang adanya malaikat,
menumbuhkan rasa keimanan kepada malaikat. Kemudian saya sampaikan bahwa ini kompetisi dasarnya. Kompetisi dasar apa ini? Malaikat selalu dekat. Ya, pertama kompetisi dasarnya adalah menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang kedua, menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin dan waspada. Kemudian nanti ada tujuan pelajarannya, ada 4. Setelah kita mempelajari tentang materi ini, diharapkan kepada peserta didik untuk bisa melakukan yang 4 ini. Pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah, kemudian menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah, kemudian yang ketiga menentukan dalil nakli, ya, dalil nakli tentang beriman kepada malaikat Allah, kemudian menguraikan tugas-tugas malaikat Allah. Setelah kita tahu jumlah malaikat itu, kemudian nanti kita harus bisa menguraikan apa saja tugasnya malaikat. Ada berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Sudah dibaca buku pelajarannya? Baik. Kemudian ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah bagaimana cara kita untuk apa? Bisa menjelaskan pengertian iman kepada malaikat. Apa itu iman? Siapa yang bisa? Apa itu iman? Iman adalah iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Secara istilah, apa yang maksud dengan iman secara istilah? Apa bisa? Meyakini. Oh ya, silakan. Yakin secara tulus hati, mengucapkan dengan lisan dan mengamalkan dengan seluruh anggota. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, kemudian dikerjakan dengan seluruh badan. Itulah yang dimaksud dengan iman secara istilah. Berarti kalau iman kepada malaikat itu apa? Percaya dan membenarkan penuh arti Allah sehingga Allah ada. Sudah dibaca bukunya? Apa itu malaikat? Beriman kepada malaikat semuanya? Kemudian setelah kita tahu tentang pengertian beriman kepada malaikat Allah, maka tugas kita adalah bagaimana cara kita untuk menghafal malaikat yang 10 itu, kemudian menghafal tugas-tugas malaikat. Sekarang kita buat kelompok lagi, kelompok seperti biasa. Nanti tugasnya adalah untuk menganalisa. Saya akan kasih gambar, tunjukkan gambar, kemudian gambar-gambar itu akan dianalisa lagi ya. Gambar 1 misalkan ini menunjukkan bahwa tugas malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Nanti ditulis di bukunya ya. Kemudian dengan gambar-gambar yang lain juga sama nanti ya. Tugas masing-masing malaikat itu yang 10 itu. Oke, paham? Sekarang seperti biasa kita buat kelompok ya. Kelompok itu menjadi 3. Nanti berapa yang hadir ini? 11. Berapa yang hadir? Ada 3, berarti 2 yang kita hadir ya. Nah, kita buat jadi 3 kelompok aja. Kelompok aja ya. Ada yang 5, ada yang 4, kemudian 4. Ada 13 yang hadir. Paham? Nah, silakan. Kelompok pertama, seperti yang kemarin. Kelompok pertama, ayo kumpul seperti kelompoknya. Oke. Baik. Ada berapa? Antum meja sesuai dengan kelompoknya. Mereka bangkunya jaga. Antum bertiga ada. Sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu beriman kepada malaikat. Gambar itu dianalisis. Kira-kira gambar yang pertama itu tugas malaikat siapa? Jibril. Nanti dianalisis. Analisis masing-masing kelompok ya. Kemudian yang kedua gambar uang itu
Kira-kira siapa yang bawakan istri ya? Nah, kemudian ada trompet, kemudian ada apa itu? Gambar apa itu? Hah? Nah, kemudian kita orang meninggal dunia ya. Ada trompet, apa ditulis? Ya? Dan selanjutnya, nanti itu dianalisis oleh masing-masing kelompok. Setelah itu nanti konsultasi lagi di depan masing-masing kelompok. Paham ini? Oke, mulai sekarang untuk menganalisis 15 menit. 15 menit. Oke, sudah semuanya? Ya, 3 menit lagi waktunya untuk analisis. 3 menit lagi. Nomor 2, nomor 3. Tinggal 1 menit lagi. Menit lagi. Silakan. Selesai analisis bagi kelompok-kelompok sudah selesai. Silakan dipersiapkan untuk presentasinya ya. Kita mulai presentasi dari kelompok 3. Kelompok 3 siapa maju? Rina. Ayo. Siapa? Siapa yang maju? Dia ada siapa? Oke. Maju. Rina. Ada Rina, ada depan semua, ada depan semua ya. Analisa gambar yang sudah saya kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil menganalisa gambar. Gambar pertama adalah tugas malaikat Jibril yaitu menyampaikan wahyu. Gambar kedua adalah tugas malaikat Mikail yaitu mengatur rezeki. Gambar ketiga adalah tugas malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Gambar keempat adalah tugas malaikat Israel mencabut nyawa. Gambar kelima adalah tugas malaikat Munkar yaitu bertanya dalam kubur. Gambar keenam adalah tugas malaikat Nakir yang memberikan pertanyaan kepada Baik dalamkan. Kemudian nanti setelah persentase semua masuk ada tanggapan nanti ya. Tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 3. Baik, kelompok 2 silakan. Ali. Sudah. Silakan dulu. Saya dari perwakilan kelompok kedua akan mempresentasikan menganalisis gambar tentang tugas-tugas para malaikat. Gambar pertama adalah tugas malaikat Jibril, yaitu menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, malaikat Jibril tugasnya juga mengajarkan agama kepada umat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gambar kedua yaitu tugas malaikat Mikail adalah mengatur rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk hidup di dunia. Selain itu, malaikat dan tugasnya yang menanam hujan serta menumbuhkan tanaman juga menjadi bagian dari tugas malaikat Mikail. Gambar ketiga yaitu tugas malaikat Israfil. Tugasnya untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Gambar keempat yaitu tugas malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa semua makhluk hidup dan di dunia sehingga dikenal sebagai malaikat maut. Gambar kelima yaitu tugas malaikat Munkar. Tugasnya memberikan peringatan kepada orang mati di alam kubur setelah meninggal dunia.
Setiap orang akan ditanyakan mengenai amal perbuatannya di dunia setelah dikuburkan, mengenai amal mereka selama hidup di dunia. Yang pertama adalah tugas malaikat nakir. Terus tugasnya seperti malaikat kembar yang akan memberikan pertanyaan kepada orang mati, dan alam kubur adalah malaikat nakir. Malaikat kembar dan nakir akan bertanya kepada orang yang meninggalnya setelah dikuburkan mengenai amal mereka selama hidup di dunia. Dan yang kedua adalah tugas malaikat raqib. Malaikat raqib memiliki tugas menjaga amal manusia. Malaikat raqib juga menjaga niat manusia mereka belum diwujudkan dalam bentuk tindakan. Dan tugas malaikat atid tugasnya mencatat amal untuk manusia selama hidup di dunia. Dan gambar yang ke-9 adalah tugas malaikat maut. Tugasnya menjaga pintu neraka adalah malaikat maut. Dan gambar ke-10 malaikat ridwan, tugasnya adalah menjaga pintu surga. Sekian, cuma ini yang dapat kami sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang menyampaikan? Apa? Turun. Silakan turun. Mana tugasnya? Silakan. Presentasi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 mempresentasikan mengenai gambar tentang malaikat dan tugas-tugasnya masing-masing. Gambar pertama itu malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu malaikat Jibril tugasnya juga mengajarkan agama kepada umat Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Gambar kedua yaitu malaikat Mikail. Tugasnya adalah mengatur rezeki dari Allah SWT kepada makhluk hidup di dunia. Selain itu malaikat dan tugasnya menurunkan hujan serta menyuburkan tanaman juga menjadi bagian dari tugas malaikat Mikail. Gambar ketiga yaitu malaikat Israfil. Tugasnya untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Gambar keempat yaitu malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa semua makhluk hidup di dunia sehingga dikenal sebagai malaikat maut. Gambar kelima yaitu malaikat Munkar. Tugasnya memberikan pertanyaan kepada orang mati di dalam kubur setelah meninggal dunia. Setiap orang akan ditanyakan mengenai amal perbuatannya di dunia setelah dikuburkan, mengenai amal mereka selama hidup di dunia. Malaikat Nakir. Gambar keenam yaitu malaikat Nakir. Tugasnya seperti malaikat Munkar yang akan memberikan pertanyaan kepada orang mati di alam kubur dan malaikat Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada orang yang meninggal dunia setelah dikuburkan mengenai amal mereka selama hidup di dunia. Gambar kedua yaitu malaikat Rakib. Malaikat Rakib memiliki tugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Rakib juga mencatat niat baik manusia walaupun belum diwujudkan dalam bentuk tindakan. Gambar ke-8 yaitu malaikat Atid. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Gambar ke-9 malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka adalah malaikat Malik. Gambar terakhir yaitu malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu surga. Sekian, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari semua persentase 12 malaikat ya, yang 10 itu. Oke, sekarang untuk menguatkan lagi, ada berapa jumlah malaikat? 10. Bukan yang 10 itu. Kemudian untuk menguatkan lagi, sekarang saya akan kasih soal ya. Kemudian nanti tebak kira-kira malaikat siapa yang bertugas. Jadi dengan soal ini ada burung, kemudian di pagi hari burung itu dia mencari makanan. Kemudian ada buah-buahan itu dimakan sama burung. Kira-kira siapa yang bertugas untuk memberikan makanan kepada burung itu? Malaikat Mikail. Oke. Sekarang ini apa lagi? Ada CCTV misalkan di satu ruangan, kemudian di CCTV itu bahwa banyak orang di situ. Atau kira-kira kalian sudah di situ di ruangan itu ada CCTV. Kira-kira apa yang kalian akan lakukan di ruangan itu?
Sementara di situ ada CCTV-nya. Apa? Kira-kira? Dan apa? Waspada dan berhati-hati. Kenapa kita waspada dan berhati-hati? Ada yang memantau kita. Itu ada CCTV. Itulah gambaran bahwa kita harus berhati-hati kalau kita beriman kepada malaikat Allah. Paham ini? Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya? Semua sudah paham? Baik, kalau sudah paham, kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kemudian insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda ya. Baik, mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan kita sama-sama melafazkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.